Berikut ini Anda akan mendengarkan sebuah pengajaran firman Tuhan yang kami percaya akan menambah pengenalan Anda akan kebenaran, serta akan merubah sudut pandang Anda mengenai kehidupan. Dari Jakarta Praise Community Church, selamat mendengarkan. Saya awali khotbah saya tentang daily 2 minggu yang lalu. Saya mengajak saudara merenungkan apa yang Yesus ajarkan pada kita. Waktu itu saya mengajak saudara berpikir, pernahkah saudara memikirkan mengapa Yesus mengajarkan kita untuk minta makanan secukupnya setiap hari. Saya waktu itu mengajak saudara untuk berpikir, mengapa kita tidak minta sekaligus untuk seminggu, atau jatah seminggu, atau jatah sebulan sekaligus. Mengapa kita perlu memintanya setiap hari? Apakah surga kerepotan untuk supply kalau kita semua minta semingguan atau sebulanan sekaligus? Mungkin surga berkata, men, kalau mereka semua minta bulanan, kita nggak mungkin bisa supply. Mungkin malaikat berkata, bos, please, ajar mereka doa mintanya harian biar kita bisa supply. Pertanyaan kedua, apakah karena surga takut kalau produk yang diberikan oleh surga cepat rusak, sehingga nggak tahan seminggu atau sebulan. Jadi perlu kita minta setiap hari. Sudah tahu jawabannya bukan itu. Alasan mengapa Yesus mengajarkan kita minta setiap hari, saya waktu itu bagikan ke saudara bahwa memang apa yang harus kita lakukan setiap hari, harus kita lakukan setiap hari. Tidak ada jalan lain, tidak ada jalan pintas. Apa yang seharusnya kita lakukan setiap hari, harus kita lakukan setiap hari. Kita perlu makan setiap hari. Saudara nggak bisa ganti pertumbuhan tubuh saudara dengan makan mingguan. Saudara, setiap hari makan 3 kali. 3 kali sehari 1 porsi. Beda dengan makan sekaligus 3 porsi, saudara. Demikian juga olahraga dan lain sebagainya. What has to be done daily, has to be done daily. Saudara tidak bisa bypass itu, saudara tidak bisa ganti itu dengan teknologi. Saudara tidak bisa ubah itu dengan ide atau ide yang lebih canggih. Are you with me? Oleh sebab itu, apa yang harus saudara lakukan setiap hari, memang harus kita lakukan setiap hari. Waktu itu saya bicara pada saudara tentang membaca firman Tuhan, berdoa setiap hari. Dan tahukah saudara bahwa segala sesuatu yang kita lakukan setiap hari tidak selalu spektakuler. Apa yang kita lakukan sehari-hari tidak spektakuler. Saudara makan 1 porsi makanan tidak membuat saudara menjadi Superman sekaligus atau menjadi L-man atau whatever man, 6-pack. Olahraga pergi ke gym sekali, saudara lakukan sit up 3 set tidak membuat saudara langsung punya 6-pack. Setuju? Saudara lakukan rutin tiap hari pergi ke gym, sesi yang saudara lakukan tidak spektakuler, sepertinya biasa-biasa saja. Tapi kalau saudara rutin lakukan, akan bawa sesuatu yang canggih atau sesuatu yang heboh dalam kehidupan saudara. Oleh sebab itu, rutin bukan sesuatu yang jelek dalam kehidupan kita. Punya sesuatu yang rutin bisa membawa dampak yang sangat dahsyat dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, jangan remehkan segala sesuatu yang rutin atau segala sesuatu yang kelihatannya tidak spektakuler. Oleh sebab itu saya katakan bahwa 7 kali seminggu 1 jam di gym, beda dengan 1 kali 7 jam hari Sabtu. Banyak orang hari Sabtu nebus kesalahan 7 hari nggak ke gym, dia lakukan sekaligus 7 hari, memang hasil dampaknya kelihatannya lebih heboh, karena habis sudah 7 jam di gym, hari Minggu saudara angkat Alkitab pun nggak kuat tentunya. Karena jarum otot saudara di mana-mana. But saudara tahu bahwa hasilnya berbeda kalau dibandingkan dengan tiap hari saudara pergi satu kali 1 jam di gym. Am I making anything clear to you? Nah, oleh sebab itu, apa yang harus saudara lakukan setiap hari, saudara harus lakukan setiap hari. Dan poin kedua waktu itu saya katakan bahwa karakter tidak bisa dibangun overnight. Saudara, karakter disiplin saudara harus dibangun setiap hari. Waktu itu saya mengajak saudara merenungkan apa yang Tuhan lakukan dengan bangsa Israel. Tuhan mengajarkan bangsa Israel setiap pagi waktu mereka keluar ada di padang gurun, setiap pagi mengambil makanan yang bernama mana. Setiap pagi Tuhan mengajarkan mereka untuk mengambil makanan itu secukupnya. Dikatakan bahwa mereka diperintahkan untuk mengambil 1 gomer sehari. 1 gomer itu 1/3 liter. Ya, sepiring lah untuk jatah makan sehari. Mau bagi makan 5 kali atau 3 kali, tetap sepiring. Itu zaman makannya bangsa Israel. Saya nggak tahu kalau zaman makannya saudara sekarang 1 hari berapa piring. Sepiring, 0,36 liter sehari. Dan kemudian waktu setelah mereka makan itu, bayangkan setiap hari roti itu turun dari surga. Saudara, menurut saudara, hujan roti tiap hari itu sesuatu yang lazim atau is a miracle?
It's a miracle. Saudara, imagine kalau saudara bangsa Israel, tiap pagi buka pintu, hujan roti. Tiap pagi. Tiap pagi, saudara. Tiap pagi mereka buka pintu, hujan roti. Setiap pagi. And then, walaupun mujizat seperti itu, mereka ngambek. Mereka berkata, lebih senang tinggal di Mesir. Daun bawang di Mesir lebih enak. Daging di Mesir lebih nikmat. Kemudian mereka komplain dan Tuhan berkata, oke, mau daging, I'll give it to you. Bukan 1 hari, bukan 2 hari, bukan 5 hari, bukan 10 hari kalian akan makan daging. The whole month, seluruh bulan, sepanjang bulan kalian akan makan daging. Kemudian burung puyuh dibuat turun terbang setinggi dada manusia, dan mereka bisa tangkap sebanyak yang mereka mau. Sepanjang malam mereka menangkapnya, dan dikatakan di dalam Bilangan 11, dicatat bahwa mereka mengambil setiap orang 1 homer. Bukan lagi 1 gomer seperti sebelumnya, 1 homer. Nah, saudara harus tahu, homer itu ukurannya 36 liter. 1 gallon. Jadi 100 kali lipat, mereka ambil 10 homer, jadi mereka jadi homer ke gomer aja, perbandingannya 100 kali lipat, mereka ambil 10 homer, jadi mereka ngambil 1000 kali lipat jatah makan sehari-hari. Itu jatah makan 3 tahun, saudara, kalau 1 tahun 365 hari, hampir 3 tahun. Nah, kalau saudara adalah Tuhan, yang sudah berjanji akan memberikan mereka daging makan setiap hari, selama sebulan, hari pertama daging itu datang, mereka ambil jatah 1000 hari, saudara marah nggak sebagai Tuhan? Masalahnya adalah mereka sama sekali tidak mempercayai Tuhan. Dan oleh sebab itu Alkitab mencatat bahwa mereka dihukum Tuhan di tempat itu juga. Karakter tidak bisa diubah dalam 1 malam. Status mereka dari budak menjadi orang yang bebas hanya dalam 1 malam, dengan semua anak sulung di bangsa Mesir mati, mereka segera menjadi orang bebas. Membebaskan mereka dari Mesir cukup 1 malam. Tapi untuk mengeluarkan mental budak dari diri mereka, nggak cukup 1 malam. Oleh sebab itu saya katakan, to change your circumstances, to change your situation, may take only 1 day. But to change you, it may take every day. Untuk Tuhan ubah keberadaanmu, untuk Tuhan ubah keadaanmu, mungkin 1 hari bisa. Tapi untuk mengubah keberadaanmu, saudara dan saya tahu, nggak bisa 1 hari. Kalau sudah jujur, saudara setuju dengan saya. Amin. Oleh sebab itu, makanya Tuhan menempatkan kita di posisi untuk membentuk kita setiap hari. Oleh sebab itu, saya katakan bahwa kalau ada banyak hal yang dalam kehidupan saudara Tuhan belum lakukan seperti yang kau inginkan, jangan marah. Karena ada sesuatu yang Tuhan sedang kerjakan. Nah, kemudian poin saya ketiga waktu itu, saya bicara tentang bahwa keindahan dalam kehidupan bisa datang dalam kehidupan, dalam segala sesuatu yang sifatnya sehari-hari. Sesuatu yang sifatnya remeh sehari-hari. Beauty can come in life through daily mundane things. Sesuatu yang tidak spektakuler. Waktu itu kita merayakan Father's Day, saya tunjukkan pada saudara video tentang hal-hal yang ayah dan anak lakukan sehari-hari. Tahukah saudara apa yang Nathan ingat dalam kehidupan kami? Segala sesuatu yang indah, bukan hal-hal yang spektakuler, tapi hal-hal yang sederhana. Hal-hal yang saya ingat tentang apa yang ayah saya lakukan adalah hal-hal yang sederhana. 2 hal yang saya ingat betul apa yang ayah saya lakukan. Yang pertama adalah pada waktu saya pertama kali diberikan tikar. Tikar, saudara. Tikar untuk tidur siang. Saya masih ingat betul gambarnya harimau. Saya masih ingat betul gambar tikar yang adik saya 2 orang miliki karena gambarnya berbeda. Setiap siang pulang sekolah, kami gelar tikar tidur siang di lorong koridor rumah kami, karena waktu itu zaman itu tidak pakai AC. Kalau di koridor itu anginnya kencang, jadi kami tidur di luar kamar, di koridor rumah, karena rumahnya ruko, kami tidur di luar kamar dan kami bertiga berjejer di situ. I never forgot the tikar yang my dad bought me. It's just a tikar, saudara, bukan iPad dan iPhone. Kemudian the next thing yang saya masih ingat adalah waktu pertama kali dia berikan motor atau Vespa yang dia punya untuk saya pergi naik Vespa ke sekolah. Waktu dia test drive, ngecek apakah saya sudah mahir bawa Vespa apa tidak. That drive was the highlights in my life.
Hal-hal yang simple. Tahukah saudara bahwa keindahan dalam kehidupan kita tidak selalu datang dari segala sesuatu yang heboh? Tapi bisa dari sesuatu yang daily, yang simple. Nah, itu 3 poin yang pernah saya khotbahkan. Dan saya ingin lanjutkan ke saudara hari ini. Di poin saya yang keempat. Dan saya ingin perkenalkan pada saudara 2 kata. Kata yang pertama yang saya ingin perkenalkan pada saudara adalah strength. Kata kedua yang saya ingin perkenalkan adalah durability. Ketahanan atau daya tahan dan kekuatan. Saya berharap apa yang saya bagikan ke saudara dalam konteks satu topik daily ini menolong saudara menyelesaikan dan menemukan jawaban atas banyak pertanyaan dan masalah yang sudah gemuli dalam kehidupan. Tantangan yang sudah hadapi, sudah kemungkinan besar bisa temukan jawabannya dan sudah menemukan peta jalan keluar menuju solusi yang Tuhan sediakan bagi saudara. Nah, strength and durability, kekuatan dan daya tahan. Segala sesuatu yang membutuhkan kekuatan dan daya tahan. Saudara, kalau saya ngomong lebih pelan, maksudnya saudara mungkin perlu catat. Segala sesuatu yang membutuhkan kekuatan dan daya tahan harus dibangun setiap hari. Segala sesuatu yang membutuhkan kekuatan dan daya tahan harus dibangun setiap hari. Ambil contoh. Otot saudara. Kalau otot saudara mau kuat dan punya daya tahan, tidak bisa dibangun dalam 1 hari. Setuju? Fondasi rumah. Kalau saudara mau beli rumah, saudara mau pastikan fondasinya tidak dibangun dalam 1 malam. Pernikahan. Menurut saudara pernikahan perlu kekuatan dan perlu daya tahan nggak? Tidak bisa dibangun dalam 1 malam. Karakter, disiplin, iman, faith, segala sesuatu yang saudara butuhkan untuk kokoh, kuat, dan punya daya tahan, tidak akan dibangun dalam 1 malam. Oleh sebab itu Yesus katakan imanmu perlu bertumbuh sebagaimana biji sesawi tumbuh. Saudara tahu biji sesawi tidak tumbuh jadi pohon dalam 1 malam. It has to grow daily. Ada amin? Oleh sebab itu, karakter memang tidak terbangun dalam 1 malam. Seperti tadi saya katakan, bahwa Tuhan tahu untuk membangun karakter bangsa Israel supaya mereka berubah dari mental budak menjadi mental pemenang masuk ke tanah perjanjian, tidak bisa 1 malam. Mengeluarkan mereka dari budak, cukup 1 malam. Mereka jadi orang yang bebas. Tapi untuk meninggalkan mental perbudakan, perlu setiap hari. Dan Tuhan tahu, oleh sebab itu Tuhan berkata, besok saya kasih kalian roti, tapi ambil secukupnya. Lusa ambil lagi secukupnya. Setiap hari ambil secukupnya. Tuhan mau membangun rasa percaya bangsanya kepadanya setiap hari. Dia tahu rasa percaya yang dibutuhkan oleh bangsa Israel untuk mempercayai Tuhannya tidak bisa dalam 1 malam. Mujizat tidak bisa membangun rasa percaya itu sekaligus. Tuhan tahu itu. Tuhan perlu bangun itu setiap hari. So far, you okay? Saya masih pemanasan. Saudara masih bisa siap terima lebih lagi? Ditantang otaknya untuk lebih lagi, terima? Oke, kalau sudah siap, saya mau kembali dulu kepada statement yang pernah sudah dengar di mana-mana dan ini sudah umum. Ada orang yang berkata, sow a habit, then you gonna reap a character. Pernah dengar? Pernah dengar itu? Kalau saudara menabur kebiasaan, maka saudara akan menuai karakter. Tapi untuk menuai kebiasaan, saudara perlu menuai atau menabur tindakan. You have to sow an act atau action. Kalau saudara menabur tindakan, maka saudara akan menuai kebiasaan. Untuk bisa menuai tindakan, you have to sow thought. Saudara harus menabur pemikiran. Kalau saudara menabur pemikiran, maka saudara akan menuai tindakan. Are you with me? Nah, oleh sebab itu, saudara tahu bahwa untuk membangun sesuatu yang sifatnya kuat,
dan punya daya tahan tidak bisa satu malam dan perlu berulang kali dibangun setiap hari sehingga kebiasaan yang ada bisa membentuk karakter dalam kehidupan kita. Dan untuk saudara suatu hari bisa punya kebiasaan, saudara perlu memulai dengan satu tindakan. Nah, saya mau tanya pada saudara, sejak pertama kali saya sebarkan atau saya bicarakan topik ini, berapa banyak di antara saudara yang sudah memulai kebiasaan sesuatu yang saudara ingin mulai? Apakah itu baca firman? Saya katakan saudara tidak bisa baca 3,5 pasal, baca 1 ayat, mulai berdoa setiap hari, bukan hanya doa waktu makan. Sudah mulai berdoa, sudah mulai saat teduh, sudah mulai olahraga. Saya tahu banyak yang nge-tweet, mulai setiap hari mulai olahraga atau mulai makan teratur. You have started doing something daily. Wow, ada 5 orang. Tapi at least saudara jujur. Saya berharap setelah ini ada lebih banyak lagi saudara yang mulai start doing something daily. Are you with me? Dan saya katakan bahwa tidak mungkin saudara bisa punya kebiasaan kalau saudara tidak pernah memulainya. Saudara harus mulai. Dan saya mendorong, waktu itu saya katakan, saya dorong saudara untuk memulai segala sesuatu dengan ringan. Jangan ambil beban yang terlalu berat, karena sudah ambil beban yang terlalu berat, saudara lakukan sekali, dan sudah tidak pernah melakukannya kembali. Oleh sebab itu saya katakan, saudara perlu ambil tindakan atau ambil beban yang jangan terlalu berat, tapi kemudian ulang itu berulang kali. Nah, saya ingin bacakan buat saudara apa yang saya pernah tweet beberapa waktu yang lalu. Saya katakan seperti ini. Falling in love is an event, but not enough to build strong and durable marriage. Ini yang saya katakan. Saya jelaskan pada saudara. Seperti saya katakan pada saudara bahwa pernikahan harus dibangun setiap hari, karena pernikahan bukanlah sesuatu yang bisa dibangun dalam satu malam. Setuju? Saya mau perkenalkan pada saudara, tadi saya katakan bahwa falling in love is an event, adalah suatu kejadian. Ini tidak terlalu jalan, bisa kebaca? Event atau action bisa terjadi sekali. Jatuh cinta adalah satu kejadian atau satu kali kejadian. Jatuh cinta merupakan suatu kejadian, tapi jatuh cinta saja tidak cukup untuk membangun satu pernikahan yang kuat. Saudara perlu mengulangi, dan saya juga katakan waktu itu, habit, kebiasaan adalah events atau tindakan yang diulangi terus-menerus. Kalau saudara mau membangun kebiasaan di dalam kehidupan, saudara harus mengulangi segala sesuatu itu setiap hari. Saudara harus membangun kebiasaan untuk mengulangi apa yang ada setiap hari. Nah, oleh sebab itu saya katakan jatuh cinta adalah satu kejadian, an event. An event is not enough to build strong marriage. Kemarin seperti saya katakan, I did a wedding. Wedding is just an event. Pesta pernikahan merupakan satu kejadian. Saudara tahu bahwa pesta yang berhasil tidak menentukan pernikahan yang kuat dan punya daya tahan. Nah, saudara kalau mau punya pernikahan yang kuat dan punya daya tahan, you have to repeat the event. Kalau saudara repeat, mengulangi event tersebut, saudara akan punya habit. Nah, masalahnya kan saudara tidak mungkin tiap hari mengulangi pesta pernikahan. Yang saudara harus ulangi setiap hari adalah janji pernikahan. Are you with me? Oleh sebab itu, saya tweet juga. Sejak saya pikirkan itu, saya berkata, successful marriage, pernikahan yang berhasil, membutuhkan jatuh cinta setiap hari. Mengulangi jatuh cinta setiap hari, tapi selalu dengan orang yang sama. Apakah saya masuk di akal saudara? Nah, oleh sebab itu, ini konsepnya. Kalau saudara mau segala sesuatu yang kuat dan punya daya tahan, saudara harus mengulangi apa yang saudara lakukan setiap hari. As simple as that. Nah, masalah muncul dalam kehidupan kita karena yang sederhana ini tidak kita lakukan. Segala sesuatu yang saudara mau kuat dan punya daya tahan dalam hidup saudara, saudara harus ulangi terus-menerus. Iman, saya kasih saudara contoh lagi. Saudara masih bisa saya tantang berpikir lagi?
Iman, faith. Iman tidak terbangun because of event. Miracle, mujizat, is an event. Mujizat adalah satu kejadian. Bangsa Israel mengalami mujizat demi mujizat setiap hari. Mujizat tidak membangun iman mereka. Oleh sebab itu Tuhan tahu, bukan mujizat yang akan membangun kehidupan mereka, atau bukan mujizat yang akan membangun iman mereka. Tuhan tahu bahwa, saya mau perkenalkan sudah satu kata lagi, beda dengan trust. Beda antara trust dengan faith. Saudara mungkin mau catat ini. Trust, rasa percaya merupakan tanggung jawab daripada orang yang mau dipercaya. Pikirkan baik-baik dulu, dicerna dulu. Agak sore soalnya saya tahu. Saya pinjam Maria sama Charles deh, karena kalian pasangan lebih gampang. Come up here. Rasanya pernah lihat kamu di mana gitu ya. Berikan tepuk tangan buat Maria dan Charles Bonar Sirait. Oke. Berhadapan? Oke. Mereka sudah menikah anyway. Oke, perhatikan ini. Kalau Charles mau dipercaya, if he wants to be trusted, kalau Charles mau dipercaya, merupakan tanggung jawab pihak yang mau dipercaya untuk melakukan sesuatu supaya bisa dia dipercaya. Dia nggak bisa bilang begini, percaya dong, kan janji mau percaya, mengasihi seumur hidup. Lu percaya dong. Gimana sih nggak percaya terus? Nah, kalau dia mau dipercaya, dia yang bertanggung jawab untuk melakukan sesuatu supaya dia bisa dipercaya. Supaya dia bisa dipercaya, apa yang harus dia lakukan? Kalau dipercaya atau rasa percaya merupakan buah yang mau dia petik, benih apa yang harus dia tabur? Cuma mau ngetes saja, masih ada peninggalan khotbah-khotbah sebelumnya apa enggak? Setia. Dia harus menabur benih yang bernama setia. Pistos, bahasa Yunaninya. Kalau dia menabur pistos, setia, konsisten, tidak berubah, terus menerus, persisten. Kalau dia menabur kesetiaan, dia akan menuai kepercayaan. Tuhan tahu. Dia tidak mungkin membangun rasa percaya dari umatnya dengan satu kejadian. Dia perlu membuktikan kesetiaan. Dia perlu membuktikan konsistensi. Dia perlu membuktikan persistency every morning. Dan it takes daily dalam hidup umatnya. Tuhan tahu, tidak mungkin Tuhan bisa dipercaya kalau Tuhan belum membuktikannya. Ada amin? Nah, untuk membangun rasa percaya di dalam diri saudara, Tuhan tahu dia perlu bekerja di dalam diri saudara. Trust. Nah, rasa percaya merupakan tanggung jawab pihak yang mau dipercayai. But faith merupakan tanggung jawab pihak yang memberikannya. Are you getting this? Karena iman merupakan dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, bukti dari apa yang belum kita lihat. Kalau belum ada trust, you will never have faith. Ada amin? Tuhan tahu, before you can have faith in Him, He wants to prove Himself faithful to you. Sebelum dia menuntut saudara percaya kepadanya, dia akan menaburkan kesetiaan dalam kehidupan saudara. Oleh sebab itu, pada saat seseorang walaupun pertama kali memberikan rasa iman atau rasa percayanya, memberikan atau mengambil keputusan iman untuk percaya kepada Tuhan, saya mau beritahu saudara, bukan sesuatu yang terjadi overnight. Pasti pernah ada di masa-masa lampau sebelumnya, benih firman Tuhan tertabur dalam kehidupannya. Walaupun sepertinya tiba-tiba dia datang ke gereja, tiba-tiba saja dia bertobat.
Are you with me? Alkitab berkata, ada yang menabur, ada yang menyiram, ada yang menuai. Oleh sebab itu, untuk faith can grow, untuk faith bisa bertumbuh, Tuhan setiap hari menaburnya dalam kehidupan saudara. Nah, iman tidak akan bertumbuh karena satu kejadian. Jadi kalau saudara hari ini punya masalah yang sangat besar, saudara bergumul, saudara minta mujizat, karena saudara punya masalah pernikahan mungkin. Suami atau istri kabur misalnya saya katakan. Saudara, suami dan istri kabur. Suami dan istrinya pulang, itu mujizat. Tapi suami dan istri pulang tidak membuat pernikahan menjadi kuat dan punya daya tahan. Saudara punya hutang besar, saudara terima mujizat keuangan, mujizat bisa terjadi. Tapi mujizat tidak membangun keuangan yang kuat dan keuangan yang punya daya tahan. Ada amin. Saudara mau bangun segala sesuatu yang kuat dan punya daya tahan? Saudara harus repeat the events daily, sehingga saudara punya habit dalam kehidupan saudara. Dan dari habit itu saudara membangun sesuatu yang kokoh dalam kehidupan dan pernikahan, keuangan, dan segala aspek kehidupan saudara. Amin. Berikan tepuk tangan buat mereka dulu. Thank you. Saya mau saudara buka satu ayat lagi, atau satu ayat yang saya ingin ajak saudara buka. Lukas pasal ke-17. Lukas pasal ke-17. Saya akan bacakan buat saudara ayat yang ke-3 dan ayat yang ke-4. Lukas pasal ke-17, ayat ke-3 dan ayat ke-4 katakan seperti ini. Jagalah dirimu, jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Sangat menarik. Saya ingin menarik perhatian saudara kepada ayat ini, karena dikatakan kalau saudaramu datang mengaku dia bersalah pada saudara 7 kali dalam sehari, apa yang firman Tuhan katakan? Kau harus mengampuni dia dalam 7 hari berturut-turut, sekali sehari atau sekaligus 7-7-nya dalam satu hari. Saudara mengampuni sekaligus 7-7-nya dalam setiap hari. So, kata mengampuni di dalam bahasa Inggris berbunyi forgive. Saudara tahu bahwa forgive nggak bisa cuman event. Kalau saudara mengampuni sekali, it will be an event or an action. Tapi kalau saudara mau membangun kehidupan yang kokoh dan solid dan punya daya tahan, you have to repeat the event, sehingga saudara punya kebiasaan forgive. You always be somebody yang forgive. Sehingga forgive is a character in your life. Sehingga tidak ada yang bisa datang mencuri dalam kehidupan saudara. Ada amin? Nah, ini tidak bisa didoakan, ditumpangin tangan. Oh, saya sudah pernah memberi tahun lalu. Saya sudah pernah mengampuni tahun lalu, saudara, karena a giver, to be a giver, saudara tahu, to be a strong giver, nggak cukup sekali. Nah, ini yang saya bagikan untuk saudara hanya konsep dasar. Sekarang saya mau saudara ambil beberapa menit sebelum saya berdoa. Pikirkan bagi saudara, apa yang saudara perlu bangun. What are the things in your life yang saudara mau itu menjadi kuat dan punya daya tahan. Whatever it is. Do it for yourself. Buat diri saudara sendiri, not for anybody. Kalau saudara tidak peduli sama hidup saudara sendiri, but who cares?
But if you care, do it for yourself. Keuangan saudara merasa saya nggak kuat, saya tidak punya daya tahan, saya tidak bisa pegang uang. Berarti saya harus mulai dengan action. Saya tidak punya kalau saya belum punya keuangan yang kuat, tidak bisa pegang uang, karena saya tidak punya kebiasaan mengelola uang, berarti saya harus memulai dengan bisa mengenata keuangan. Minimal pola pikir saya tentang pegang uang harus benar dulu. Halo? Nah, anything yang saudara mau suatu hari itu kuat dalam hidup saudara. Saudara berkata, saya makannya nggak sehat, hidupnya nggak sehat. Saya mau punya kesehatan. Tadi di lounge kita bawa cerita dengan teman yang baru dipanggil Tuhan, umur 32 tahun. Gagal ginjal. 32 tahun. Saya berkata itu seperti mobil yang baru keluar dari mobil. Baru keluar dari pabrik. Baru 3 tahun. Gearbox-nya sudah rusak. If you want to do something buat kesehatan saudara, saya bukan tidak percaya Tuhan bisa lakukan mujizat. Saya percaya Tuhan bisa lakukan mujizat. Mujizat hanyalah satu inisiatif atau booster buat saudara memulai segala sesuatu lebih mudah. Soal punya masalah keuangan besar, ada mujizat terjadi. Sudah punya kesempatan untuk mengulangi kembali. Tapi bukan berarti sudah langsung punya segala sesuatunya kuat. Are you with me? Nah sekarang ambil beberapa menit, saya punya waktu 3 menit untuk berdoa bagi saudara. Do yourself a favor. Tulis dalam catatan saudara, apa yang saudara inginkan punya, atau apa yang saudara ingin kuat dan punya daya tahan dalam kehidupan saudara. Kerohanian saudara, kalau saudara mau rohani saudara kuat, tidak gampang goyah iman saudara, percaya saudara kepada Tuhan, tidak goyah. Tidak hanya karena 3 tahun kosong, belum ada yang mendekati, saudara goyah. Tidak karena satu dan lain hal, saudara gampang goyah. Berikan kesempatan untuk bangun trust in your life, sehingga saudara mulai trusting God, so that you can have faith in God. Are you with me? Tulis apa yang saudara perlu ubah. Nah kalau dalam kerohanian saudara perlu mulai dengan hal-hal yang rohani, mulai lakukan itu setiap hari. Mulai berdoa setiap hari. Mulai rajin, rutin membaca firman Tuhan. Let me tell you, kalau saudara mau kesehatan yang kuat, saudara pergi ke gym, nggak sekali saudara lakukan satu hari, semua berubah. Nggak, trust me. Nggak akan spektakuler. Tapi saya membangun percaya saudara kepada sesuatu yang tidak spektakuler setiap hari. Ada amin? Masih ada 1,5 menit. Tulis. Apa saja yang saudara ingin berubah. Mulai ambil tindakan. Do an action. An event. Sudah mau pernikahan yang kuat? It has to start right. And repeat it. Terus menerus. Terus menerus. Terus menerus. Empat 45 detik terakhir. Pejamkan mata saudara. Saudara sudah selesai, kalau belum, tulis, lanjutkan. Tulis. Matius 6:34 katakan, jangan khawatir akan hari esok. Karena hari esok punya kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Bahkan Tuhan aja bilang, mikirin yang susah, jangan diborongan. Jangan diborong yang besok. Mikirin yang hari ini. Cukup yang sehari buat sehari. Ada amin? Do it daily. Kalau sudah selesai, tutup Alkitab, sudah pejamkan mata sudah sebentar. Jangan dipindahkan dulu, saya belum selesai. Saya hampir selesai. Pejamkan mata sudah sebentar. Kalau saudara ada dalam pikiran sudah apa yang saya tadi katakan tentang habit. Untuk membangun habit, saudara perlu repeat the event. Saudara perlu ulangi tindakan perbuatan saudara setiap hari.
Dan itu tidak mudah, apalagi sesuatu yang baik. Tapi untuk kebiasaan yang buruk, gampang terbangun karena mengulangi daily. Kebiasaan yang buruk itu gampang. Nah, kalau saudara punya kebiasaan yang buruk, apapun itu, bahkan mungkin kebiasaan yang sudah begitu menggerogoti kehidupan saudara, saya ingin kau tahu, ada kuasa yang lebih besar daripada daging saudara. Dan dia bisa menolong saudara. Sepanjang 1-2 bulan ini sudah begitu banyak respons yang saya terima. Orang-orang yang bergumul tentang kebiasaan, habit apapun juga mengikat kehidupan mereka. Saya berkata, start, mulai dengan satu tindakan. Walaupun itu penuh dengan pergumulan. Tuhan bisa menolong saudara. Yesus bisa membebaskan saudara. Pada saat setiap mata terpejam, setiap kepala tertunduk, saya ingin saudara datangi Tuhan. Kalau saudara butuh pertolongan dan saudara butuh bantuan Dia untuk menolong saudara. Sebagaimana banyak teman-teman yang sudah Tuhan tolong, keluar dari kebiasaan buruk mereka, keterikatan mereka. Hari ini, kuasa yang sama ada di tempat ini, namanya Yesus. Kuasa yang pernah membebaskan saya dari pornografi, kuasa yang sama yang pernah membebaskan saya dari keterikatan alkohol dan rokok, kuasa yang sama bisa membebaskan saudara dari keterikatan apapun juga. Just take an action. Dan saudara berusaha mengulanginya, saudara akan kaget melihat hasilnya dalam kehidupan saudara. Langkah pertama yang kau perlu lakukan hari ini adalah mengundang Yesus dan melibatkan Yesus dalam setiap pergumulan saudara. Pada saat teman-teman naikkan pujian ini, saya ingin saudara masing-masing datang pada Tuhan dan undang Dia dalam kehidupan saudara. Izinkan Dia sendiri yang membuktikan pada saudara bahwa kuasanya cukup untuk membebaskan saudara. Saya tidak akan undang saudara berdiri, angkat tangan ataupun maju ke depan. Tapi saya mau berikan kesempatan saudara bertemu dengan Tuhan sendiri. Mengizinkan Dia melayani saudara. Lifted higher, Jesus. Be lifted higher. Panggil Dia dimanapun kau berada. Jesus, you be lifted higher, higher, higher. Kau capek karena keterikatan itu. Kau capek hidup seperti itu. Hidup yang bebas, kehidupan yang baik bisa ada dalam kehidupanmu. Panggil Dia dimanapun kau berada. Mulai dari tindakan yang kecil yang kau bisa lakukan hari ini, dan memberikan Yesus kesempatan datang dalam kehidupanmu. Jangan izinkan iblis membohongi engkau.
pernikahan yang kuat, masa depan yang cerah, kehidupan yang bebas daripada keterikatan apapun yang membelenggu saudara, bisa engkau dapatkan dan bisa engkau miliki di dalam nama Yesus. Kira basa kehindara batu kunomu. Datangi dia malam hari ini, dimanapun kau berada. Bilang, Yesus, biarlah kehadiranmu dalam hidupku menjadi kejadian yang awal dari sesuatu yang baru dalam kehidupanku. Undang dia, undang dia, undang dia datang dalam seksualitasmu, undang dia hadir dalam kehidupan pribadimu, undang dia hadir dalam keuanganmu, undang dia hadir di dalam masa depanmu, undang dia hadir di dalam relationship yang kau bangun. Apa yang kau rasakan, ini bukan sugesti tapi hadirat Tuhan, saudara. Apa yang kau rasakan dalam hatimu, ini bukan emosimu, tapi kehadiran kuasa yang membangkitkan Yesus dari kematian. Dan kuasa itu ada di tempat ini dan sedang menjamah hatimu. Mari kita bangkit bersama-sama. Buka hatimu untuk mengizinkan kuasa itu menjamah dan membebaskan kau sore hari ini. Come on. Dia datang tidak untuk menuduh engkau, tapi dia datang untuk membebaskan kau. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Katakan sekali lagi, bertemu dengan kuasa itu malam hari ini. Lupakan kiri kananmu, come on friends. It's about you and him. Lupakan kiri kananmu. Dia ada di tempat ini untuk menuntun kau. Dia ada di tempat ini untuk menuntun tanganmu, menguatkan lututmu, mencerahkan masa depanmu. Hampiri dia. Izinkan kuasa itu datang. Apapun yang membelenggu engkau. Inilah akhir dari pengajaran kami. Kami yakin apa yang Anda dengar akan menumbuhkan iman, memotivasi, serta memberikan kepada Anda inspirasi untuk membuat keputusan dengan benar, karena masa depan Anda tergantung dari keputusan-keputusan yang Anda buat. Untuk informasi lebih lanjut mengenai Jakarta Praise Community Church, klik di www.jpcc.org, dan untuk mendapatkan resources lainnya dari Jakarta Praise Community Church, Anda dapat menghubungi Insight Unlimited di nomor telepon 021-391-6618 atau klik di www.insight-unlimited.com.